Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas Gugum di sini untuk melaporkan mengenai teknik bradycardial synchronization pada studi kasus pasien aritmia dan hiperlipidemia yang lalu. Jadi pada video ini di sini saya mengambilkan informasi data 19 hari pasien jantung berlatih teknik ini dengan hasil yang sangat baik, sehingga obat yang tadinya harus diminum penuh oleh dokternya disarankan diminum hanya setengah saja, dan sekarang obatnya sudah total tidak diminum lagi setelah 31 hari dengan kondisi jantung makin membaik, kualitas tidur makin membaik, dan semuanya makin membaik. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa jantung pasien membaik? Tentu kita tidak bisa menerka-nerka, maka dari itu diperlukanlah alat ukur yang pasien harus pakai setiap kali dia latihan. Kemudian data hariannya dikirimkan ke email saya untuk saya analisa. Mari kita lihat datanya. Oke, ini sudah log harian pasien. Ini banyak sekali ya, ratusan baris ya istilahnya. Dan iya, sebagai pelatih kita harus mengerti maksud dari data-data ini, kemudian bisa membaca data-data ini dan bisa melihat data ini menunjukkan apa. Baik, kita akan lihat ringkasan analisa dari keseluruhan data yang sudah saya summary. Kita lihat nilai syaraf parasimpatik positif, nilainya di atas 1, artinya syarafnya responsif, adaptif, dan reaktif. Kemudian kita lihat nilai rata-rata RR-nya, suksesif RR. Bagi Anda yang sudah mengikuti workshop saya jelaskan apa bedanya antara heart rate dengan heart rate variability, dan bagaimana cara mengidentifikasi, cara melihat, dan cara memahami. Nilai-nilai normal ini diambil dari data jurnal yang sudah disepakati. Ada beberapa nilai yang saya masukkan yang memang ini sudah disepakati secara internasional begitu. Supaya lebih enak, kita akan lihat dalam bentuk visual saja. Kita bisa lihat di sini bagaimana parameter-parameter utamanya, yaitu heart rate, detak jantung, RR, R interval. Jadi dalam konsep EKG jantung itu ada namanya PQRS-TU. QRS ini disebut dengan QRS kompleks, ini dianggap sebagai penanda utama karena peaknya, puncaknya yang paling gampang terlihat. P dengan U itu mungkin bisa tidak terlihat, tapi kalau R itu pasti terlihat. Maka R ini jadi prediktor yang paling mudah untuk dianalisa begitu. RMSSD berdasarkan time domain parameter itu merujuk pada syaraf parasimpatik, sedangkan SDNN merujuk pada syaraf simpatik, kecenderungannya seperti itu. Yang warna ungu ini adalah batas dari nilai yang diharapkan. Jadi kalau misalkan bar warna abu-abunya ini berada di bawah garis ini, itu artinya rendah, tidak seperti yang kita harapkan begitu. Dia harus masuk ke dalam range ini. Demikian juga seperti ini. Kita bisa lihat kalau nilai dari RR ini harus di atas 6. Ini pasien 6,82, jadi bagus sekali. Nilai RMSDSD juga harus di atas 3,7, pasien 4,66, kuat sekali, powerful sekali. Kemudian nilai SDNN harus di atas 3,5, pasien 4,50, juga powerful sekali. Ini adalah berdasarkan time domain parameter. Sekarang kita lihat berdasarkan frekuensi, yaitu dengan menggunakan spectral analysis. Spectral analysis ini akan membagi menjadi beberapa kategori ya. Ada 5 yang saya jadikan sebagai standar nilai. Yang pertama adalah rata-rata very low frequency, yang menunjukkan bagaimana aktivitas syaraf, bagaimana aktivitas neurohormonal di tubuh pasien. Neurohormon termasuk protein, enzim, hormon, dan sebagainya. Ini harus kuat. Kemudian kita akan lihat bagaimana parameter frekuensi dari LF. LF itu adalah frekuensi syaraf simpatik, range-nya dari 0,04 sampai 0,15 Hz. Yang hijau ini adalah frekuensi syaraf parasimpatik. Kita bisa lihat nilai VLF yang diharapkan adalah di atas 6. Ini tercapai 7,18, bagus sekali. Jadi dengan latihan ini kita berhasil untuk mengembalikan frekuensi dari neurohormonal untuk menguat. Seperti itu kesimpulannya sementara selama 31 hari ini. Rasio LF yang diharapkan itu kurang dari 2. Di sini rasio adalah 1,05.
karena rasio ini melihat perbandingan data nilai LFHF. Jika nilainya 1,05 itu artinya balance, ya, karena kalau 1,00 artinya nilai antara LF dengan HF sama, begitu, balance. Oke, bagus sekali. Stress indeksnya yang diharapkan adalah kurang dari 1 itu tercapai. Mari kita lihat indeks stresnya. Nah, kita bisa lihat pada latihan-latihan awal ini masih terjadi fluktuatif stres ya. Kita bisa lihat di sini, yang biru adalah saraf parasimpatik, yang orange adalah saraf simpatik, sedangkan garis merah adalah baseline-nya. Saraf parasimpatik ini harus berada di atas 0, sedangkan saraf simpatik harus di bawah 0. Jika nilai saraf simpatik ini di atas 0, itu artinya si pasien sedang stres, begitu. Nah, sedangkan jika nilainya di bawah 0, berarti saraf simpatiknya berhasil kita tekan. Kita bisa lihat pada posisi awal-awal ini sampai tanggal di sini kurang lebih tanggal 9 ya. Irisannya tanggal 9. Baru setelah tanggal 9 kurang lebih sekitar 2 minggu latihan, baru kemudian terjadi penguatan pada saraf simpatik pada saraf parasimpatik. Warna birunya saraf parasimpatik ini slow dan bentuknya makin naik, begitu. Anda bisa lihat ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saraf parasimpatiknya mulai responsif, adaptif, reaktif. Dan itu yang memang diharapkan dari teknik ini. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya dengan mengambil analogi dari imunitas tubuh. Apabila misalnya ada katakanlah virus flu ingin masuk ke dalam tubuh Anda, maka ketika virus flu ini berhasil masuk, tinggal diadu saja. Tinggal diadu dengan imunitas. Siapa yang menang? Jika imunitas Anda reaktif, responsif, dan adaptif, maka sel imun Anda akan secepatnya mengalahkan virus flu-nya. Tapi kalau sel imun Anda bengong, tidak reaktif, tidak responsif, tidak adaptif, maka virus flu-nya pasti akan jadi. Nah, pada posisi ini kita bisa lihat bagaimana responsif dan adaptifnya saraf parasimpatik itu pasien yang berhasil menekan saraf simpatiknya. Oke, kita lihat power spectral density-nya. Bagaimana nilai-nilai dari LF, VLF, HF secara terpisah. Anda bisa lihat tren dari rasio itu menurun, artinya terjadi kecenderungan dominan saraf parasimpatik. Kelihatan ya dari sini ya. Kemudian nilai HF-nya juga responsif. Begitu nilai LF-nya naik, apapun, LF ini kan saraf simpatik. Seperti kita tahu, saraf simpatik itu berhubungan dengan fight or flight atau mekanisme stres dalam tubuh manusia. Dan stres itu bisa diakibatkan oleh physical, emotional, dan chemical. Jadi apapun yang menyebabkan terjadinya masalah pada physical, emotional, and chemical stress, maka saraf parasimpatik ini harus segera reaktif, responsif, dan adaptif, begitu, sehingga selalu tercapai kondisi balance. Oke, kita lihat juga pada tren domain parameternya. Jika sudah ada data seperti ini, kita gampang sekali untuk melihat trend line-nya. Misalnya saya pengen lihat trend line dari saraf parasimpatiknya, ya, terlihat trend line-nya menaik. Saya pengen lihat juga nilai trend line misalnya dari katakanlah PNN15. PNN15 ini adalah seberapa banyak keberhasilan dari jarak R to R atau N ke N, puncak dari QRS kompleks itu yang di atas 50 milisecond. Itu harus tinggi nilainya. Ya, kita lihat kecenderungannya adalah menaik, artinya semakin banyak nilai di atas 50 milisecond dari R ke R, itu artinya semakin parasimpatik cara kerja saraf Anda, begitu, cara kena saraf pasiennya. Oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan sistem saraf otonomnya. Kita lihat di sini dari frekuensi yang normalnya hanya 0,40 bisa kita up. Dengan software Kubias kita bisa melakukan manipulasi berapa frekuensi yang kita inginkan. Kenapa? Karena Anda bisa membaca tulisan saya dengan judul resonansi HF delta. Jadi ketika kita berhasil menggetarkan saraf parasimpatik di jantung dengan frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, maka frekuensi ini kemudian akan merambat, menggetarkan jalur menuju otak.
Dan karena frekuensi 0,4 Hz itu sangat dekat sekali dengan frekuensi delta, maka akan bergetarlah otak Anda, frekuensi pada otak Anda pada wilayah gelombang delta. Dan sebagaimana kita tahu, gelombang delta itu adalah gelombang di mana terjadi proses deep sleep. Apa yang dilakukan ketika deep sleep yaitu recovery, regenerasi, dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan ini saya bisa menunjukkan bahwa ketika melakukan sebuah force vibration, sebuah getaran pemaksa pada sebuah syaraf begitu atau apa saja, saya menyebutnya sebagai challenge response frekuensi. Jadi kita memberikan sebuah frekuensi, lalu tubuh Anda harus merespon terhadap frekuensi ini, lalu kita akan analisis bagaimana responsnya. Jika responnya bagus, maka harus bagaimana. Jika responnya tidak bagus, maka juga harus bagaimana. Ini sudah ada SOP yang sudah saya buat. Dengan target adalah terjadinya resonansi HF delta. HF ada high frekuensi ada pada jantung dengan menggunakan syaraf vagus, delta adanya pada otak dengan menggunakan gelombang delta. Seperti itu. Anda bisa membaca lebih lanjut tulisan saya berjudul resonansi HF delta. Kemudian kita lihat tren heart rate-nya. Heart rate-nya ini berada pada rentang antara 60 sampai 70 low ya. Jadi latihan ini sangat meringankan kerja jantung, tidak berat. Memang ini bisa dipakai untuk memperbaiki masalah jantung koroner begitu. Oke. Jadi sudah bagus sekali, tidak ada kenaikan detak jantung yang berarti pada setiap harinya. Artinya orang itu ya kalau detak jantungnya tidak tinggi, kita bisa bilang bahwa stresnya rendah sekali begitu. Karena ketika Anda stres, maka detak jantung Anda akan meningkat dengan cukup drastis ya. Kemudian kita lihat trend up-nya. Trend up itu maksudnya adalah bahwa ketika frekuensinya berada, tadi saya sudah bilang mengenai resonansi HF delta. Jadi ketika frekuensi HF itu kita naikkan, dia akan berhenti pada frekuensi berapa, maka akan terjadi perubahan, akan terjadi kenaikan pada frekuensi parasimpatik. Dan kita bisa lihat bagaimana trennya, apakah trennya menaik atau menurun. Misalkan saya melihat trennya parasimpatik itu HF ya, trennya adalah menaik seperti itu. Oke, nah jadi sekali lagi, dengan berlatih dan menggunakan alat ukur, maka kita bisa melakukan analisa secara lebih baik. Kita bisa melihat banyak sekali informasi-informasi yang disajikan oleh alat ukur ini, yang tentunya Anda harus bisa membaca maksud dan makna dari istilah-istilah yang dipakai beserta dengan angka dan datanya begitu. Jadi selama 31 hari pasien ini berlatih, dari mulai divonis minum obat seumur hidup dengan 3 jenis obat, lalu dalam waktu 19 hari obatnya dikurangi separuh, dan sekarang sudah 31 hari obatnya sama sekali tidak perlu diminum lagi, dokter sudah tidak ngasih obat, dan sudah tidak perlu lagi untuk melakukan proses kateterisasi. Karena berdasarkan data echo terakhir itu jantungnya bagus, aritmianya juga tidak terjadi lagi. Alhamdulillah. Seperti apa teknik breath cardiac synchronization Anda bisa lihat di Facebook, di YouTube saya, di channel YouTube saya Wisata Bogor Official di sini. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ya, terima kasih bersama Mas Gunggung. Sehat selalu untuk Anda. Mudah-mudahan semua dari kita mendapatkan kesehatan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.